Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan pengantar rekayasa dan desain. Hari ini kita akan menutup perkuliahan kita dengan membicarakan design report. Ya, baik. Jadi tentunya rekan-rekan sudah mengetahui ya bahwa design report ini merupakan tahap terakhir dari sebuah proses desain gitu ya. Jadi teman-teman tahu kita review sedikit, kita awali dengan ide dulu gitu ya. Ide itu bermula dari definisi permasalahan, karena tentunya kalau kita berbicara engineering atau kerekayasaan, kita ingin memecahkan sebuah masalah gitu ya, kita ingin menjadi sebuah solusi gitu. Lalu kita pelan-pelan gitu kan ada desain alternatif gitu kan, lalu bikin detail design gitu kan, lalu ngetes gitu kan, akhirnya kita menutup semua itu, oh ada defense juga gitu ya, kita presentasi ke ceritanya pemilik modal gitu kan, atau orang-orang yang memang akan ngasih kamu kode lah ya, this is go or no go gitu kan, yang akan kalian hadapi di UTS. Sekarang adalah design report yang tentunya akan lebih kalian butuhkan nanti pada saat UAS ya. Nah, desain report ini tentunya pertama itu mudah-mudahan terlihat ya, kalau nggak terlihat nanti lihat di slide. Jadi intinya apa desain report itu? Intinya kamu pengen ngasih tahu orang yang tidak familiar dengan sebuah desain gitu ya, untuk karena desainnya kan pasti baru, kalian kalian ngarang sendiri, itu hardware maupun software, kalian itu berbicara dengan orang yang tidak mengerti apa yang kalian kerjakan, bahkan orang-orang yang bukan orang teknis kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi kalian harus meyakinkan orang-orang tersebut bahwa ini tuh cara kerjanya gini loh. Terus bagian-bagiannya ini gitu kan. Datanya butuh ini. Nanti manfaatnya adalah ini. Nah, selain menjelaskan bagaimana caranya desain ini bekerja, tentunya kita butuh agar orang ini bisa evaluate gitu ya. Oh, ternyata dia itu bisa bekerja sebaik ini dan reproduce gitu. Karena kalau misalnya sebuah prototip manufaktur itu katakan bagus gitu ya, artinya dia akan dibuat mass market production-nya kira-kira seperti itu. Itu kalau misalnya manufaktur hardware. Kalau misalnya software, artinya kamu taruh itu misalnya di App Store gitu kan, orang-orang bisa download kira-kira seperti itu. Atau misalnya kamu bikin sesuatu yang sifatnya itu desktop gitu kan, nah bagaimana orang bisa mengakses apa yang kalian teliti atau kalian lakukan gitu. Jadi semua itu harus ada di design report gitu ya. Jadi sebuah design report itu kata kuncinya adalah organized gitu ya. Jadi rapi gitu. Itu sebenarnya sudah kalian lakukan ya di UTS gitu, tapi sequence-nya itu harus jelas. Jadi orang tuh kalau baca nggak bolak-balik gitu. Jadi alur pemikirannya benar-benar dari pendahuluan gitu kan, lalu permasalahannya apa kalian cerita, lalu metode apa yang kalian gunakan, lalu hasilnya seperti apa dan kesimpulannya apa. Jadi kan runut gitu ya pemikirannya. Nah, jadi itu juga yang diharapkan ada di design report. Ini juga sebenarnya sudah kalian lakukan di TTKI kemarin ya, tata tulis karya ilmiah, dan akan selalu kalian gunakan sampai nanti kalian, saya yakin sih setiap jurusan di FITB itu kan ada kuliah lapangannya ya gitu ya. Kalau di geologi mungkin ada apa sih ekskursi karang sambung ya kayaknya. Lalu di geodesi nanti kalian ada kemah kerja dan ada beberapa ekskursi lain. Lalu di meteorologi, oceanografi juga mereka punya ekskursi-ekskursi gitu. Jadi ini akan melatih kalian gitu ya, sampai bahkan nanti kerja praktek dan TA semuanya itu harus disusun secara runut, secara organized gitu ya. Nah, jadi ada beberapa writing guidelines yang bisa saya bagikan di sini gitu ya, yang bisa kalian ikuti gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah saya berikan di kuliah sebelumnya ya, terkait bagaimana caranya membuat laporan ya, dan bikin laporannya itu yang terotomatisasi. Jadi kalau misalnya kalian ganti sesuatu, kalian nggak perlu ganti manual gitu, dan ini akan sangat berguna buat kehidupan kalian selama kuliah lah. Bahkan nggak cuma kuliah, nanti di dunia kerja masih akan kepake ya. Nah, jadi sepertinya ini saya sudah presentasi berkali-kali ya. Jadi intinya harus ada judul, CEO dan jabatan setiap kelompok. Jadi nanti pada saat UTS, pada saat UAS, kami akan tanya berdasarkan jabatannya gitu ya. Jadi saya nggak mau ada yang nggak ngapa-ngapain lah istilahnya kayak gitu ya. Lalu latar belakang metode itu adalah yang UTS ya, sampai daftar pustaka itu harus sudah ada di UTS. Nanti yang di UAS itu adalah yang ini gitu ya, data, analisis dan diskusi, kesimpulan, saran. Kalau kalian masih bingung, nanti kakak-kakak kalian yang asisten ya, mereka kan semua pernah PRD dan sudah mengikuti berbagai macam kegiatan gitu ya, lomba juga. Nah, kalian bisa tanya-tanya ke kakak-kakak kalian yang ini ya.
Nah, sekarang organizing report. Emang report itu bentuknya seperti apa sih? Jadi report itu beda dengan karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah itu kamu banyak harus bertanya gitu ya, harus memecahkan sesuatu yang orang tadinya nggak tahu gitu kan ya. Jadi lebih lebih ke penemuan-penemuan ilmiahnya. Sementara kalau report itu kamu melaporkan apa adanya tanpa mempertanyakan ini kenapa gitu. Nggak terlalu banyak hal seperti itu ya, tapi lebih kepada this works, this doesn't work, this doesn't work, bla bla bla, lebih baik pilih yang ini daripada yang ini dan lain-lain. Jadi itu seperti yang sudah kalian lakukan waktu kalian bikin desain matrix gitu ya. Itu di tugas kedua kalau nggak salah. Tugas hands-on kedua ya. Nah, di sini ini adalah sampelnya. Jadi mirip dengan cara kalian membuat presentasi. Jadi kalian bahkan udah desain dulu. Oke, kira-kira judul ya jelas itu satu page gitu ya. Table of content kamu bikin satu page atau berapa page tergantung kamu ada berapa banyak kontennya gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian taruh ya. Makanya saya tadi simplifikasi itu sebagai jabatan. Tapi kalau misalnya ada ini ya, list of individual contribution, dari misalnya siapa, NIM-nya berapa, dia ngapain aja gitu. Itu tolong diberikan ya. Lalu ini kurang lebih ini sampel ya. Jadi ini bisa jadi pengembangan untuk desain yang tadi sudah saya berikan di sini gitu ya. Jadi problem definition, design requirement itu kalian coba masukkan di bagian-bagian latar belakang metode gitu ya. Lalu conceptual design, detail design ini kalian bisa contoh ya, tapi nggak mesti seperti ini gitu ya. Tapi ini bisa jadi guideline kalian. Permintaan saya, kalau misalnya itu proposal ya, itu jangan lebih dari 15 halaman. Kalau proposal ya, sebisa mungkin jangan lebih dari 15 halaman. Kalau kalian bisa bikin 8 sampai 10, that's good gitu ya. Nah, untuk report, baiknya juga di 20-an halaman lah ya. Jadi jangan sampai 30, cap-nya di 30 gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Yang penting concise dan orang bacanya ngerti gitu ya. Saya nggak masalah kalau kalian sedikit banget gitu ya halamannya, tapi kalau dengan saya lebih suka cuma 10 halaman tapi saya ngerti semuanya dan semua yang kalian butuh untuk tulis ada semua di situ dibanding katakan 30 halaman tapi banyak bla-blanya gitu. Banyak kayak hal-hal yang kayak ini kayaknya bisa nggak ditaruh deh, yang kayak nggak, yang misalnya kayak kurang esensial gitu ya pada desain kalian gitu. Jadi quality is always better kalau menurut saya, apalagi kalau kalian kerjanya sama engineer itu benar-benar quality 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 gitu. Saya sering banget sekarang diminta misalnya CV gitu ya, dia minta cuma 1 halaman gitu kan, artinya kan saya harus milih gitu ya dari pengalaman saya yang benar-benar bagus tuh ditaruh gitu kan di dalam 1 halaman CV. Lalu motivation letter itu juga paling 1 sampai 2 halaman gitu kan, kalau cover letter 1 halaman. Jadi biasakan menulis sesuatu dengan concise tapi tetap analitik gitu ya. Jadi tetap 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 menyampaikan apa yang harus disampaikan, jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, lalu ada satu hal yang perlu kalian taruh juga ya di report ya, itu paling penting ya, nih kesimpulan dan saran. Nah, saran ini atau recommendation for future work ini sangat penting. Kenapa? Karena proses desain atau proses manufaktur, bahkan proses sains gitu ya, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi misalnya ini ada yang kurang gitu ya, nanti akan develop sama aja kayak misalnya handphone gitu ya. Pertama kali handphone dikenalkan itu kan bentuknya sangat besar, terus cuma apa sih layarnya paling juga cuma LED gitu kan ya. Bahkan sebelum handphone tuh ada pager gitu. Mungkin kalian nggak ngerasain pager ya, tapi saya pun nggak ngerasain, tapi saudara-saudara saya yang lebih gede gitu mereka merasakan gitu ya, zaman-zamannya pager. Dulu tuh pager bahkan kalau saya mau ngirim sesuatu pesan gitu ya ke teman saya itu mesti lewat operatornya dulu, operatornya ngirim gitu ke teman saya yang lain gitu. Nah, terus menerus gitu kan diperbaiki gitu ya, future work gini, akhirnya ketemu, oke kita bikin handphone ya, jadi langsung handphone ini kayaknya desain kegedean, dikecilin gitu ya, oh kita bisa bikin handphone jadi berwarna, terus habis itu bisa jadi touchscreen dan lain-lain, itu thanks to recommendations for future work, dan ini penting banget gitu ya. Jadi di situ isinya apa aja, yang pertama adalah dia itu, oh ya, recommendation ini kamu bisa sebut sebagai lesson learned gitu ya. Nah, pertama, kira-kira kamu bisa redesign nggak sih produk kamu biar performance-nya lebih baik gitu? Ada nggak kira-kira masukan gitu ya, untuk misalnya ada pengembang ke depannya seperti apa? Misalnya, contohnya gitu ya. Lalu dari yang kamu buat gitu ya, ada apa ya? Ada pelajaran apa sih secara general gitu ya? What works, what doesn't work gitu. Sesimpel itu. Jadi what work and what doesn't work.
kenapa juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah lessons that you learn about teaming gitu. Karena ini akan jadi salah satu kesempatan kalian untuk kerjasama dengan teman-teman kalian yang kalian pilih sendiri gitu ya. Kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihannya gitu ya dalam pekerjaan tim, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kalian bertemu itu sangat-sangat jarang. Sekarang kampus lagi lockdown, mungkin ya nanti mungkin balik lagi kalian bisa ketemu atau gimana, kita aja UTS nggak bisa langsung jadinya, sayang banget gitu kan. Nah, jadi ada nggak sih pelajaran yang kalian dapatkan selain dari proses desainnya sendiri, juga proses ngobrol sama teman-teman kalian, kerja sama teman-teman kalian. Ya, nah ini writing guideline sebenarnya sudah saya presentasikan juga ya di cara membuat tabel of content otomatis. Intinya pertama be concise ya. Jadi kalau misalnya bisa menyingkat satu kalimat dari 3 kalimat, that's better gitu ya. Asal pesannya tetap tersampaikan. Lalu begin each paragraph with a topic sentence that expresses the theme or conclusion of the entire paragraph gitu. Jadi kalau kalian mau ngomong sesuatu di satu paragraf, topiknya tuh apa, itu kamu taruh di depan paragrafnya sebagai pembuka gitu ya. Jadi orang udah ngerti gitu. Oh, ini lagi ngomongin ini. Pindah paragraf, oh, sekarang ngomongin ini kayak gitu. Caranya seperti itu tekniknya. Lalu untuk drawingnya bikin high quality gitu ya. Jadi sketsa boleh, tapi sketsanya jangan sketsa terus kamu foto terus kamu taruh doang gitu ya. Tapi sketsa kamu scan kayak gitu. Atau misalnya kalau kamu nggak punya scanner, foto tapi bikin pakai cam scanner gitu. Gitu kan banyak ya tekniknya. Jadi bikin drawingnya sebagus mungkin. Jangan sketsa-sketsa banget. Tapi kalau tugas-tugas kemarin that's okay karena itu kan masih proses pengembangan ya. Kalau udah, oh bahkan ini buat report, mohon maaf ya, kalau buat report artinya drawingnya itu udah nggak boleh sketsa lagi, tapi sudah digitized gitu ya, jadi udah final detailed drawing, jadi harus sudah bagus. Nah, setiap gambar harus kalian bikin figure number dan table juga, ini sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Lalu bikin apa ya? Kalau kalian bikin pakai bahasa Inggris terutama pakai spelling checker gitu ya. Ini sebenarnya karena tahun lalu saya minta semuanya bikin pakai bahasa Inggris. Tapi tahun ini kayaknya nggak usah dulu gitu ya. Lalu untuk page number itu penting ya. Jadi orang bisa navigate gitu ya. Saya pengen baca apa itu ada di halaman berapa dan table of content. Jangan sampai nggak ada page number-nya gitu. Karena nanti tentunya itu ada di rubrik kami, nanti kalian akan saya kurangi gitu nilainya ya. Nah itu writing-nya, sekarang teknisnya ya. Jadi teknisnya pertama front cover-nya bikin yang menarik gitu ya. Jadi orang tuh pengen baca gitu. Isinya saya bikin seragam ya, biar semuanya bisa kami baca. Tapi untuk front cover bikin semenarik mungkin, nanti akan ada contohnya ya. Untuk tulisan pakai Times New Roman 12 gitu ya. Saya lupa di presentasi saya di itu saya bikin 12 atau 11 ya, tapi please bikin 11. Untuk paragraf di justify hampir semuanya, tapi kalau paragraf judul gitu kayaknya jangan rata kiri aja. Untuk caption, kalau dia aturannya gini, untuk caption kalau dia hanya satu baris, ini buat figure ya. Kalau dia hanya satu baris itu tengah ya. Jadi center, tapi kalau dia lebih dari satu baris, udah 2 baris aja, dia udah justify. Untuk tabel, dia selalu di tengah ya. Jadi gambar, justify kalau lebih dari satu baris. Kalau cuma satu baris, tengah. Kalau tabel, selalu di tengah. Oke? Lalu line spacing-nya bikin 1,2 ya. Tahun lalu saya bikin 1,5 dan ngabisin halaman, sayang gitu. Mending 1,2. Lalu before sama after-nya, before-nya kamu 0, after-nya 6. Kalau bingung silakan tanya saya. Bikin multi level list ya, jadi 1, 1.1, 1.1.1 gitu ya. Dan maksimum itu 3 heading ya. Lalu ya ini 3 heading, save and use gitu ya. Itu juga saya sudah presentasikan gimana caranya. Dan ekspor jadi PDF gitu ya. Jadi saya nggak terima Word gitu. Kalaupun saya terima Word, saya terima aja tapi tentu dikurangi. Ya. Ini guideline untuk covernya ya. Jadi ini contoh dari kakak-kakak kalian tahun lalu. Ini yang covernya menurut saya ya paling menarik lah ya. Ini untuk proposal ya. Untuk desain report tuh ada yang lebih bagus lagi, tapi setidaknya saya tunjukin proposal aja karena kalian kan mau ngerjain proposal dulu. Pertama title of the project ya. Ini judulnya dia itu Wakatobi Tour App gitu ya, langsung jelas, paling gede. Lalu PRD ya, KU1202 itu harus ada, jadi biar jelas ini tuh buat apa, nama company sama grupnya ya, ini ya itu ya kakak-kakak PT Perserikatan Duniawi. Nah terserah kalian mau bikin PT apa,
Lalu nama-namanya ya. Nah, ini yang kurang sama mereka sebenarnya grup number-nya ya. Nah, jadi kalian tuh grup berapa? Ya, ini nama-nama grupnya. Boleh kamu taruh CEO-nya siapa gitu ya, biar jelas. Kalau enggak pun saya rasa nggak apa-apa. FITB itu harus ada dan logo ITB-nya gitu ya. ITB 2021. Oh ya, logo ITB ya, jangan lupa ya. Ini sebenarnya di ITB sini. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya share di perkuliahan akhir ini. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan terkait pembuatan proposal, kalian bisa selalu kontak saya di email. Ya, selamat belajar dan sampai jumpa di kelas.